Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Khalilur Rahman dengan NIM 222 10 10 112. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan manajemen pendidikan tentang manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Kita ketahui bahwasanya pendidikan merupakan suatu proses yang melibatkan kompleks antara berbagai unsur, baik internal maupun eksternal, yaitu bisa jadi dari segi siswa, kemudian sekolah dan masyarakat. Betapa pentingnya hubungan sekolah dan masyarakat yang menjadi pendekatan strategis yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui komunikasi dua arah dan program kemitraan yang memberikan dampak positif bagi proses belajar mengajar di sekolah. Banyak berbagai unsur ataupun pandangan serta di dalam negara sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwasanya masyarakat berhak berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan. Oleh karena itu dikuatkan pula oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang mewajibkan penyelenggara pendidikan untuk mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu begitu pentingnya antara hubungan masyarakat dan hubungan sekolah dengan hubungan masyarakat. Secara keseluruhan dari barusan sampaikan bahwasanya menjalin hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat adalah langkah kunci dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas, yang demokratis, inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Karena itu saya ingin menjabarkan apa sih manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Kemudian kita harus juga tahu bagaimana prinsip dan prosedur penerapan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, dan kita juga harus tahu model penerapan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Pengertian manajemen hubungan sekolah dan masyarakat kita ketahui secara etimologis. Manajemen ini berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti mengurus, kemudian mengatur, menggerakkan serta mengelola. Oleh karena itu, secara sederhana, manajemen ini dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk mengelola berbagai sumber daya guna menciptakan tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Konsep manajemen ini seringkali disandingkan dengan istilah administrasi, kemudian melahirkan tiga pandangan yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwasannya administrasi ini mencakup bidang yang lebih luas dibanding dengan manajemen. Ada pula yang menyatakan bahwasannya manajemen memiliki cakupan lebih luas daripada administrasi. Ada juga yang berpendapat bahwasannya menganggap manajemen dan administrasi adalah dua hal yang memiliki makna yang sama. Selain itu, manajemen tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur ataupun mengelola sumber daya, melainkan menjadi pilar fundamental dalam menjalin tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien dan terarah. Langsung dalam konteks pendidikan, dalam konteks lembaga pendidikan, kompetensi ini dalam mengelola manajemen secara komprehensif merupakan faktor determinan yang berkontribusi terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan, profesionalisme tenaga pendidik serta capaian prestasi peserta didik. Jadi, manajemen hubungan antara sekolah dan masyarakat ini merupakan konsep yang penting dalam pendidikan, merujuk pada kerjasama multidimensional
antara sekolah, keluarga, dan komunitas ataupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa. Yang mana manajemen hubungan ini meliputi strategi dan praktik yang dirancang untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan termasuk sekolah, orang tua, dan anggota masyarakat. Hubungan sekolah ini dan masyarakat pertama kali berkembang di Amerika. Ketika masyarakat mulai mempertanyakan sejauh mana sih pendidikan mampu memenuhi tuntutan dan mengikuti perkembangan di lingkungan setempat. Hal ini sejalan sebagaimana yang digalakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang lebih dikenal dengan konsep Tripusat Pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan diyakini tidak semata-mata bergantung pada proses pembelajaran di sekolah, peran pendidikan, maupun ketersediaan sarana dan prasarana. Tapi lingkungan, keluarga, dan masyarakat juga memiliki peran yang signifikan dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah atau lebih dikenal dengan sekolah, kemudian keluarga, dan masyarakat. Kemudian kita juga harus tahu apa sih prinsip dan prosedur penerapan manajemen hubungan dan sekolah. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat adalah bagian penting dalam mengembang institusi pendidikan yang sukses. Penyampaian yang informasi dan program sekolah kepada masyarakat ini adalah salah satu langkah awal dalam membangun hubungan yang positif. Seseorang ada yang menyebutkan bahwasanya manajemen hubungan masyarakat di sekolah berfungsi untuk meningkatkan citra institusi pendidikan, khususnya taman kanak-kanak, melalui komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Dengan proses ini mencakup berbagai kegiatan seperti sosialisasi, program yang mendidik dan membina keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sekolah. Dalam menerapkan manajemen hubungan masyarakat, prosedur operasional yang jelas sangat diperlukan, yang mana menjelaskan bahwa inti dari manajemen ini adalah partisipasi aktif kepala sekolah dan seluruh ekosistem pendidikan dalam menyampaikan informasi dan membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat. Seiring dengan itu, manajemen berbasis sekolah berperan besar dalam melibatkan masyarakat dengan memberikan otonomi lebih kepada sekolah untuk mengambil inisiatif dalam membangun hubungan yang konstruktif. Melalui itu, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi komite sekolah, pengelolaan hubungan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif serta menanggapi kebutuhan komunitas dengan lebih baik. Ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya kerjasama yang kuat antara stakeholder adalah kunci bagi keberhasilan program pendidik. Peran masyarakat tidak hanya terbatas pada pemberian usulan ataupun saran, melainkan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kepengurusan yang struktur untuk membantu kelancaran program-program sekolah sehingga berdampak positif bagi kemajuan pendidikan, yang mana kaitannya dengan prinsip edukatif. Tanggung jawab utama tetap berada di tangan sekolah, sementara itu peran masyarakat bersifat konstruktif. Apa maksudnya? Apabila mereka mampu memahami permasalahan secara mencari solusi untuk kepentingan bersama. Dikatakan bahwasanya barusan hubungan masyarakat, peran masyarakat itu efektif
kedudukan pemahaman terhadap nilai-nilai, pola kerja, dan cara hidup yang berlaku dalam masyarakat setempat. Kerjasama antara sekolah dan masyarakat sebaiknya dimulai dalam kegiatan-kegiatan yang sederhana dan secara bertahap dikembangkan menuju bentuk kerjasama yang lebih kompleks. Yang keikutsertaan masyarakat harus berlangsung secara efektif dengan bimbingan dari pihak sekolah agar pengembangan gagasan, ide, saran, kritik, ataupun solusi dapat berjalan dengan baik dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Selain itu, kita juga ada yang namanya tantangan, yang mana tantangan dalam pelaksanaan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat harus diakui, emang harus benar adanya. Beberapa tantangan seringkali muncul dari keterbatasan sumber daya dan kemudian komitmen yang berbeda di antara para pihak. Misalnya Agustina mencatat bahwasanya keterbatasan sumber daya dan kesulitan dalam penyelarasan program antara dosen, sukarelawan, dan sekolah menjadi kendala dalam integrasi proses program pendidikan. Oleh karena itu penting untuk merancang strategi yang mengatasi kendala-kendala tersebut dan memanfaatkan peluang untuk berkolaborasi secara digital. Pengelolaan hubungan antara sekolah dan masyarakat menuntut strategi komunikasi yang struktur, adaptif, dan berbasis pada perkembangan teknologi informasi, yang mana pemanfaatan ini berbagai media komunikasi baik konvensional maupun digital yang menjadi instrumen penting untuk memperluas jangkauan sosialisasi program-program sekolah serta membangun ruang dialog yang konstruktif antara pihak sekolah dan masyarakat. Manajemen hubungan masyarakat dapat dipahami sebagai implementasi fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, kepemimpinan, dan evaluasi dalam pelaksanaan berbagai aktivitas kehumasan. Jadi, proses manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, tahap perencanaan, kemudian pengorganisasian, yang kemudian adalah penggerakan, yang keempat pengkoordinasian, dan yang terakhir adalah pengendalian. Jadi manajemen hubungan sekolah dan masyarakat ini merupakan suatu proses strategis yang menuntut penerapan prinsip-prinsip manajerial secara sistematis dalam setiap tahapnya. Penerapan fungsi-fungsi manajemen ini seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengkoordinasian, dan pengendalian ini hanya bertujuan untuk memastikan bahwasanya seluruh kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat dapat berjalan efektif dan berorientasi pada pencapaian tujuan bersama. Dan yang terakhir adalah model penerapan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Model penerapan ini adalah suatu pendekatan yang strategis yang bertujuan untuk memperkuat interaksi antara sekolah dan komunitas sekitarnya. Dalam konteks ini, manajemen hubungan masyarakat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan citra sekolah serta menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Penelitian ini sebagaimana dilakukan oleh Indrawan menyoroti bahwasanya penting manajemen sekolah hubungan masyarakat menyampaikan program-program sekolah kepada masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan citra pendidikan di taman kanak-kanak. Dalam studi lain ada juga yang mengatakan bahwasanya pendekatan yang struktur dalam manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan berbagai program pendidikan dan penerimaan masyarakat. Dalam penerapannya, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat ini tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi saja, akan tetapi juga membangun hubungan timbal balik yang harmonis melalui berbagai program kolaboratif.
kegiatan seperti pertemuan rutin dengan orang tua, kemudian penyuluhan pendidikan, kemudian kerja bakti bersama, hingga program sosial berbasis sekolah menjadi sarana efektif untuk mempererat keterlibatan masyarakat. Jadi dengan demikian, sekolah tidak lagi dipandang sebagai institusi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat. Yang mana penerapan model ini mendorong terciptanya rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap sekolah, yang pada akhirnya meningkatkan dukungan terhadap program-program pendidikan, memperkuat kepercayaan publik, serta mempercepat pencapaian tujuan pendidikan yang holistik. Dengan ini, kepemimpinan yang transformasional juga menjadi pilar dalam penerapan manajemen hubungan antar sekolah dan masyarakat. Kepemimpinan transformasional ini dapat meningkatkan suatu pendidikan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam proses pendidikan. Kepemimpinan transformasional ini menempatkan kepala sekolah tidak hanya sebagai administrator saja, tapi juga sebagai inspirator yang mampu membangun visi bersama antara sekolah dan masyarakat. Melalui gaya kepemimpinan ini, kepala sekolah mendorong terciptanya budaya kolaboratif, kemudian inovatif, dan berpartisipatif yang melibatkan seluruh elemen pendidikan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan sekolah seperti juga penyusunan program, kemudian evaluasi mutu pendidikan, hingga pengembangan sarana prasarana memperlihatkan bahwa keberhasilan pendidikan merupakan hasil kerjasama yang solid antara sekolah dan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat yang merasa menjadi bagian penting dari proses pendidikan, tercipta loyalitas dan dukungan berkelanjutan terhadap sekolah yang pada akhirnya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh. Selanjutnya, keberhasilan model penerapan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat juga sangat berpengaruh pada komitmen terhadap evaluasi dan inovasi berkelanjutan, yang mana evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek administratif saja dan inovatif saja, tetapi juga menilai tingkat partisipasi masyarakat, efektivitas komunikasi, serta dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian, sekolah dapat secara dinamis memperbarui strategi hubungan masyarakat, mengoptimalkan sumber daya, dan merespon perubahan kebutuhan masyarakat, yang mana pendidikan ini mempertegas pentingnya kolaborasi sinergis antara sekolah dan masyarakat. Orang tua juga perlu, sehingga dalam membangun sistem pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada mutu. Jadi secara keseluruhan bahwasanya bentuk hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat dapat dikategorikan ke dalam 3 jenis hubungan. Yang pertama adalah hubungan edukasi. Hubungan ini merupakan kolaborasi antara guru di lingkungan sekolah dengan orang tua di rumah dalam upaya mendidik siswa, yang tujuan utamanya dari hubungan ini untuk menghindari terjadinya perbedaan prinsip, bahkan pertentangan yang dapat menyebabkan keraguan pada sikap pendirian siswa. Yang kedua yaitu hubungan kultural. Hubungan ini merujuk pada upaya kolaboratif antara sekolah dan masyarakat dalam membina dan mengembangkan budaya lokal di lingkungan sekitar sekolah. Dan yang ketiga adalah hubungan institusional. Yang mana hubungan ini melibatkan kerjasama antara sekolah dan berbagai lembaga atau instansi resmi
baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Karena itu saya ambil kesimpulan bahwasanya manajemen hubungan sekolah dan masyarakat merupakan konsep strategis yang menekankan pentingnya kerjasama antara sekolah, keluarga, dan komunitas untuk mendukung kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa. Kemudian penerapan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat berlandaskan prinsip komunikasi efektif, partisipasi aktif seluruh pihak, serta proses operasional yang sistematisnya dan terstruktur. Keterlibatan kepala sekolah, guru, orang tua, dan komunitas sekolah menjadi kunci dalam memperkuat hubungan ini. Dan yang ketiga adalah model penerapan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat menitik beratkan pada strategi komunikasi dua arah yang efektif, kepemimpinan transformatif kepala sekolah, serta pemahaman terhadap kebutuhan komunikasi lokal. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan belepotan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.